It's Moji. Selamat sore Moji Badi, jam segini udah siap-siap pulang kantor atau malah menyiapkan mental, tenaga atau mungkin stok cemilan untuk lembur dan menyelesaikan deadline nih. Nah memang biasanya hari Senin itu menjadi hari yang paling berat dan melelahkan ya. Tapi gimana pun juga keadaannya yang pasti harus tetap semangat ya Moji Badi. Dan juga sore ini Today's Update kembali hadir dengan rangkaian informasi menarik bersama saya Anura Biometa dan inilah Today's Update selengkapnya. Jangan sia-siakan nyawa Anda demi sebuah konten. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nyawa seorang remaja harus melayang dengan sia-sia. Dia tewas usai nekat mencegah truk yang sedang melaju di jalan raya bersama teman-temannya. Seorang pegawai BUMD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tewas dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Diduga rekan kerjanya ditangkap polisi karena terlibat dalam pembunuhan tersebut. Di informasi kriminal lainnya, seorang wanita yang bekerja sebagai pemulung di Samarinda, Kalimantan Timur, tewas dibunuh. Jenazahnya ditemukan di tempat pembuangan akhir sampah dengan 7 luka tusukan. Tim Satpolres Reserse Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat transaksi jual beli narkoba. Petugas juga menangkap 1 orang terduga pelaku yang merupakan pemilik rumah dan residivis kasus narkoba. Setelah ini, Today's Update akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya, aktivitas kawah Sileri Dieng meningkat. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update. Berbagai objek wisata alam Indonesia semakin digandrungi para wisatawan. Selain karena keindahan pemandangannya, wisata alam juga menjadi lokasi favorit wisatawan untuk self-healing. Mulai dari pantai, air terjun, hutan, gunung dan masih banyak spot menarik lainnya di Indonesia yang pastinya jadi dream trip bagi setiap traveler. Namun saat ini Anda harus lebih berhati-hati jika hendak pergi ke Kawah Sileri, Pegunungan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ini aktivitas kegempaan Kawah Sileri Dieng mengalami peningkatan. Dampaknya Kawah Pegunungan Dieng statusnya berubah dari normal menjadi waspada level 2 dan warga harus menjauh dari kawasan berbahaya. Pasca diterjang angin puting beliung, warga di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat memperbaiki rumah yang rusak. Amukan angin puting beliung juga mengakibatkan seorang remaja putri terluka karena terseret pusaran angin. Kita ke informasi lainnya, cuaca buruk yang masih terjadi di tanah air mengakibatkan sejumlah harga kebutuhan pokok naik. Bukan cuma harga bawang, harga beras kini juga terdampak. Aksi penolakan warga terkait reklamasi Pantai Minanga di Manado, Sulawesi Utara berujung ricuh. Akibatnya 3 anggota kepolisian terluka karena terkena sabetan senjata tajam. Jangan kemana-mana karena masih banyak beragam informasi menarik lainnya. Salah satunya festival musik koplo yang sukses membuat penontonnya bergoyang. Sesaat lagi tetaplah di Today's Update. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update. Moji Badi, siapa sih yang bisa nahan goyang kalau lagi denger musik? Nah, kalau saya sih udah pasti nggak kuat ya. Apalagi kalau misalnya musiknya musik koplo, bahkan dangdut sudah pasti bikin ambyar dong ya. Nah, seperti weekend kemarin, festival musik tak kenal maka tak goyang, sukses digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Festival ini menghadirkan musisi dari berbagai genre, mulai dari dangdut, koplo hingga Melayu serta reggae. Dan juga kehadiran mereka berhasil membuat penonton gak berhenti bergoyang.
Nah, buat Mojibadi yang suka memacu adrenalin, kami akan ajak Anda untuk berwisata ekstrim di Tangerang, Banten. Selain permainan menantang, ada juga wahana untuk anak-anak. Dan berikut liputannya untuk Anda. Beberapa hari terakhir udara terasa amat panas. Mungkin banyak yang bertanya-tanya mengapa cuaca terasa sangat terik. BMKG memaparkan udara panas mulai terasa pekan lalu dengan suhu mencapai 35,4 derajat Celcius. Berkurangnya tutupan awan membuat paparan sinar matahari langsung ke permukaan bumi. Hal ini disebabkan blocking monsoon Asia yang membuat suhu udara begitu menyengat. BMKG pun meminta masyarakat untuk selalu waspada akan potensi perubahan cuaca. Dan berikut perakiran cuaca esok yang kami rangkum dari laman BMKG. Terkait dihentikannya siaran TV analog, Kementerian Kominfo telah menyediakan akses kontak layanan untuk TV digital melalui nomor telepon di 159 atau chatbot WhatsApp di nomor 0811 820 2208. Berbagai informasi menarik sudah kami sajikan. Dan untuk Mojibadi yang masih menyelesaikan pekerjaan, tetap semangat ya. Dan juga untuk Anda yang akan berkendara, tetap berhati-hati. Sampai bertemu di Today's Update berikutnya hanya di Moji Everyday Excitement. Sampai jumpa. It's Moji.